Boleh, boleh. Pertama itu di tahun 2011 saya bergabung di dayung, olahraga dayung. 2011 itu kalau nggak salah waktu masih SMP kelas 3, gabung di dayung itu di Jakarta, adanya di pusat latihan Ancol. Dan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Alfian Fadlukman untuk podcast bersama atlet dayung bersama Kak Dewi Yuliawati. Oke Kak, langsung saja di pertanyaannya. Bagaimana perjalanan Kakak saat merintis karir menjadi seorang atlet dayung? Boleh cerita ini nggak Kak? Ini dari awal. Boleh, boleh. Pertama itu di tahun 2011 saya bergabung di dayung, olahraga dayung. 2011 itu kalau nggak salah waktu masih SMP kelas 3, gabung di dayung itu di Jakarta, adanya di pusat latihan Ancol. Dari 2011 itu masuklah ke PPLP. PPLP itu pembinaan pelajar. Yang pusat latihannya itu ada di Ragunan. Dari 2011 sampai 2014 masuklah saya ke Platnas. Platnas itu pelatihan nasional yang ada di Pangalengan, Jawa Barat. Sampai saat ini saya masih mendayung. Berarti sudah dari sejak lama ya Teh ya untuk latihannya? Iya, udah 9 tahun. Sekarang 10 tahun berarti. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Prestasi apa saja yang udah Kakak dapat dalam cabang olahraga dayung tersebut? Awal itu 2011, pertama kali lomba itu ada di nasional, yaitu under 19, yaitu nomor junior. Itu pertama kali saya mendapatkan medali 2011 di situ, terus ikut Prapon 2011 di Kerawang juga, adanya di situ Cipule. Setelah 2011 mengikuti kejuaraan junior PPLP, itu alhamdulillah dapat emas gitu kan. Terus 2011 itu mengikuti Popnas dulu. Popnas itu ajang bergensi sepelajar se-Indonesia, dan saya pertama kali mengikuti Popnas 2011 mendapatkan perak. Terus mengikuti kejurnas senior 2014 dapat emas, 1 emas 2 perak. Terus mengikuti Popnas lagi di 2013 emas gitu kan. 2015 mengikuti lomba under 19 di Belanda. Itu satu dunia atau apa gimana ya? Satu dunia itu ada di Belanda waktu itu, di Netherlands. Dan itu saya mendapatkan emas di under 19. Terus saya mengikuti ajang kualifikasi Olimpiade di Kerawang. Kualifikasi Olimpiade itu adanya di Korea. 2016. Alhamdulillah saya lolos. Terus ajang tertinggi saya itu adanya di Olimpiade Brazil 2016. Nah, setelah Olimpiade saya mengikuti PON. PON itu ajang nasional
di 2016 di Kerawang kalau nggak salah, 2016 Kerawang, Jawa Barat. Terus saya mengikuti SEA Games, Asian Games kemarin di Palembang. Terakhir itu saya mewakili Unsika, Universitas Kerawang, Unsika di 2019 kalau nggak salah, 2019 apa 2018 saya lupa, itu di Myanmar. Alhamdulillah saya mendapatkan perak, itu yang terakhir. Alhamdulillah banget berarti ya Teh ya. Nggak nyangka juga bisa dapat wawasan dari kakak juga, podcastnya apalagi sudah sampai dunia lah, internasional bisa dibilang ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa berbagi tips-tips juga Kak, masalah kayak untuk menggapai prestasi seperti kakak ini gimana sih tipsnya? Kalau untuk menggapai prestasi gitu kan, pertama ya harus latihan yang kontinu gitu kan. Atlet itu bukan hanya sekedar latihan, tapi butuh nutrisi, butuh istirahat cukup kayak gitu kan. Terus disiplin, harus disiplinnya. Terus disiplin, nutrisinya terpenuhi, terus istirahatnya juga gitu kan, tanggung jawab sama latihannya kayak gitu. Intinya latihan kontinu sama nutrisi itu terpenuhi kayak gitu. Siap, makasih. Berarti yang paling penting dari nutrisi sama latihan yang tekun juga ya kayak. Iya, kalau latihannya setengah-setengah gitu kan, sama aja nggak bakal tercapai. Jadi latihannya itu harus continue, harus step by step harus lebih baik. Terus untuk selanjutnya Teh, saat pandemi kayak gini kan susah tuh untuk keluar rumahnya. Bagaimana latihannya sih saat pandemi kayak gini Teh? Boleh di... Nah, kan pandemi itu dari bulan April kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu tuh kami kan tadinya di meskan gitu kan. Kita punya tempat untuk latihan gitu kan, TC sama-sama sama tim. Nah, berhubung pandemi itu dari bulan April, kita dirumahkan masing-masing gitu kan. Nah, dirumahkan itu kan kita bisa latihan di darat atau di rumah gitu kan, dengan program yang ada. Seperti itu. Kalau misalkan kayak saya kan rowing gitu kan, di rowing kemarin gue mau main ya, tapi itu lagi di Jawa. Di rowing itu ada alatnya yaitu ergometer, jadi bisa latihan di rumah gitu. Terus kayak ada bisa jogging-jogging sedikit gitu kan di luar rumah, tapi yang benar-benar nggak ramai kayak gitu kan. Terus bisa juga kan kalau misalkan di rumah kan kayak misalkan kayak push up, pull up kayak gitu kan, squat atau latihan-latihan yang bisa di rumah kayak gitu. Yang penting kita tetap produktif, tetap aktif gitu kan. Jangan sampai daya tahan kita menurun karena kita di rumah kayak gitu. Kita juga harus perlu tanggung jawab sama diri sendiri gitu kan. Untuk motivasi bagi generasi muda sekarang gimana tuh Teh? Kan biasanya sekarang generasi muda sekarang banyak yang hanya main HP doang tuh Teh. Gimana Teh? Sekarang kan nggak masalah sih main HP, soalnya sekarang kan ada olahraga e-sport juga kan. Kan ada juga kan game olahraga sekarang yang baru itu e-sport gitu kan. Nggak masalah kalau misalkan dia nge-game gitu kan, bisa masuk atlet e-sport kayak gitu. Ya kalau misalkan main HP-nya yang cuma buang-buang waktu ya percuma gitu kan. Oh iya Kak, mau nanya juga, kan kemarin tuh saya sempat baca berita juga untuk atlet dayung, lupa namanya siapa ya. Jadi tuh dia sudah mencapai tingkat internasional lah bisa bilang, tapi dia kayak disantet istilahnya. Jadi dianya tuh ada yang iri sama dianya, jadi dia kena santet tuh gimana gitu tanggapan gitu?
Itu siapa? Aku lupa siapa ya. Itu aku dapat dari Pak Habibie beritanya. Bentar. Oh, tapi nanti infonya maksudnya kasih tahu infonya biar tahu gitu kan siapa yang disantet. Kalau masalah kayak gitu kan nggak paham juga ya. Kalau saya pribadi kan orang lapangan gitu kan, ya taunya cuma latihan, latihan, istirahat, makan kayak gitu kan, latihan lagi, istirahat tidur gitu kan, latihan. Kalau masalah kayak gitu saya kurang tahu bagaimana sampai ada yang disantet kayak gitu. Ya semoga aja sih nggak ada hal-hal kayak gitu kan, karena ini olahraga gitu kan, masa mainnya kayak gitu kan, aneh aja kalau buat saya. Saya juga sempat bingung nih sampai seperti itu, sampai berlebihan irinya gitu. Oke lah. Oke, terima kasih juga udah banyak sharing-sharingnya dari kakak tentang masalah dayung dan juga prestasi yang kakak gapai selama ini atau sampai saat ini. Itu sangat bermanfaat sekali. Bisa nanti kakak bisa lihat di YouTube, bisa kalau untuk dilihat. Terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Cukup sih teh. Gitu. Sama-sama, sama bantu. Makasih teh. Ya, kasih banyak. Susah.